Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat syarat menjadi Islam. Salah satu hal lagi yang perlu dipahami, jika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka orang tersebut merupakan seorang muslim. Ada yang menuduh bahwa orang muslim Ahmadiyah hanya berpura-pura menjadi muslim dan tidak tulus sama sekali ketika mereka mengatakan sebagai muslim. Oleh karena itu, pernyataan mereka sebagai Islam tidak dapat diterima, karena perlu dicatat bahwa dari dalil-dalil Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah disampaikan dari berbagai kesempatan, tidak ada yang menyebutkan bahwa umat Islam harus menelisik kalbu orang lain terkait keimanan mereka. Tidak pula disebutkan dimanapun bahwa umat Islam harus menilai apa yang dipikirkan atau disyiratkan atau dinyatakan orang lain ketika mereka menyatakan dirinya sebagai muslim. Perkara tersebut adalah urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau adalah urusan seseorang dengan sang Khaliknya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, saya akan menyampaikan satu kisah di zaman Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika peperangan. Ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hajrat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia telah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami ke daerah Huraqah dari suku Juhainah. Kemudian kami diserang mereka secara tiba-tiba pada pagi hari di tempat air mereka. Saya dan seseorang dari kaum Ansor bertemu dengan seorang lelaki dari golongan mereka. Setelah kami dekat dengannya, ia lalu mengucapkan La ilaha illallah. Orang dari sahabat Ansor menahan diri dari membunuhnya, sedangkan aku menusuknya dengan tombakku hingga membuatnya terbunuh. Lalu sesampainya di Madinah, peristiwa itu pun didengar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, Hai Usama, apakah kamu membunuhnya? Setelah ia mengucapkan La ilaha illallah, saya lalu berkata, Wahai Rasulullah, sebenarnya orang itu hanya ingin mencari perlindungan diri saja, sedangkan hatinya tidak meyakini hal itu. Beliau pun bersabda lagi, apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan La ilaha illallah? Ucapan itu terus-menerus diulang oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saya mengharapkan bahwa saya belum masuk Islam sebelum hari itu. Terdapat di dalam hadis muttafaqun alaihi, yaitu hadis Bukhari dan Muslim. Berkenaan dengan ini, dalam riwayat Muslim yang lainnya juga disebutkan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah ia telah mengucapkan La ilaha illallah? Mengapa engkau membunuhnya? Saya menjawab, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengucapkan itu semata-mata karena takut dari senjata atau takut dari pedang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengapa engkau tidak belah saja hatinya hingga engkau dapat mengetahuinya? Apakah ia mengucapkannya karena takut saja atau tidak? Rasulullah SAW mengulang-ulang ucapan tersebut hingga aku berharap seandainya aku masuk Islam hari itu saja. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, ketika menyebutkan hadis di atas,
Imam Nawawi menjelaskan bahwa maksud dari kalimat "mengapa engkau tidak membelah saja hatinya hingga engkau dapat mengetahuinya?" Apakah ia mengucapkannya karena takut saja atau tidak? Adalah kita hanya dibebani dengan menyikapi seseorang dari lahirianya dan sesuatu yang keluar dari lisannya. Sedangkan hati itu bukan urusan kita. Kita tidak punya kemampuan menilai isi hati. Cukup nilailah seseorang dari lisannya saja, dari lahirnya saja. Jangan tuntut yang lainnya. Terdapat di dalam Sahih Muslim. Jadi, para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jelas dan gamblang sekali, terang benderang. Hanya Allah Ta'ala lah yang akan memberikan taufik dan hidayah kepada insan. Dengan kata lain, dari hadis tadi, Rasulullah SAW sangat sedih dengan tindakan sahabat Hazrat Usama radhiyallahu anhu ini. Dan beliau SAW menyatakan ketidaksenangannya berulang-ulang kali kepada Usama. Jadi, dari ajaran ini, siapapun yang menyebut seseorang non-muslim atau menuduh menyamar sebagai muslim, sedangkan dia mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, maka orang itu tidaklah benar. Oleh karenanya, seharusnya ketika kita mendengar seseorang menyebut dirinya muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, kita harus menerimanya dan kita wajib menyerahkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik kita. Itulah para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, sebuah kisah yang harus menjadi sandaran kita, menjadi dasar kita dalam kita memutuskan menyikapi seseorang Islam atau bukan Islam, muslim atau bukan muslim. Semoga hal ini dapat menjadi pelajaran buat kita semua dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.